Selamat. Penuh perjuangan. Ayo, lagi. Yoi. Mantap. Yo, mantap. Mau ke rumah salah satu teman di daerah nggak jauh dari sini. Jadi kita menginap semalam, baru besok kita pulang. Suruh masing-masing. Ngorong semua ya. Halo. Ini dia nih orangnya nih jauh kita. Mas. So, sampai jam berapa nih? Apanya? Jam 3-an tadi. Biasa aja garasi ya. Oke. Langsung ambil sendiri. Iya, Jadi sadanya itu si Hondorante kalau Hondorante Oh iya. saya bingung gitu kalau turun. Karena udah ada kabutnya kan di situ. Ini memang harus pakai motor kalau belum pernah. Motornya rata-rata anak belum. Kemarin yang saya telepon tuh sini itu Mustafa namanya, itu murid seumur anak saya, ya adiknya Buddha itu. Sekarang udah dia tuh orang di Sar Karanganyar. Kemarin kita sempat dengar gamelan di pos 4 ya. Itu dari bawah apa emang Apa? gunung ya sih? Gamelan, suara gamelan. Iya. Iya. Itu Ya, semalam. soalnya Ya, ganti-ganti, kadang kan dangdut. Husnudonata dari bawah gitu. Jadi memang jadi nanti gamelannya nggak kayak gamelan bunyinya klung jadi kayak apa itu kayak ritual Majapahit itu. Iya cuma dua doang. Kecil suaranya. Makanya di situ yang penting salam aja. Burung itu juga nggak boleh diambil kan. Burung itu kan dekat. Iya, burungnya nyamperin sendiri. Nggak apa-apa dipegang, nggak apa. Cuma kan nggak boleh diambil. Apa jalak ya? Kalau jalak kamu itu. Tapi itu juga di tempat lain ada. Kita mau ngobrolin hal-hal yang nggak bisa diobrolin ketika pendakian. Jadi berhubung kali ini kita baru mendaki Gunung Lawu. Ini masih di rumahnya Mas Huda juga, sahabat kami yang berbaik hati buat menyediakan tempat tinggal dan juga sajian makanannya. Terima kasih Mas. Besok lagi ya. Ini sih tujuannya bukan ke arah membuat kita untuk jadi takut pada sesuatu yang tidak terlihat, tapi lebih kepada meyakini bahwasanya sesuatu yang tidak terjadi itu ada. Entah percaya nggak percaya ya, memang ada. Tinggal gimana kita menghindari agar tidak terjadi sesuatu yang disebabkan oleh ketidaktahuan kita. Di sini ya kemarin kita ke Lawu berempat nih, ada Fuad, ada Adang, sama Om Hangut. Siapa dulu yang mau cerita juga? Saya mau tanya, kemarin dari pos 1 sampai pos 3 tuh masih fit nggak? Fit banget. Fit banget. Bahkan sorry saya kan fit banget. Kenapa? Karena dibanding maaf teman-teman yang lain, contoh sama aja secara fisik. Ya simpelnya sih fisik beliau nggak lebih baik dari saya di pos 1 sampai pos 3 gitu. Tapi setelah itu ada cerita lain ya, setelah ada kejadian ABC gitu lah. Gimana tentu. Terus berarti pas sampai ke kita makan apel itu masih oke? Oke, masih oke banget. Itu kan langsung maghrib tuh. Lanjut jalan kita. Iya. Itu di kisaran waktu-waktu mungkin 10-15 menit setelah makan apel itu ada
kondisi yang saya sadari itu sebuah kesalahan itu yang dilakukan sama si saudara Adam Munawir. Tapi nanti jelasnya kita tanya sama dia. Makan telur asin masih oke? Masih oke. Nah, kita makan telur asin itu di pos 4. Jadi kita nggak sempet makan nasi ya, makan besar lah. Nah, kita sempat masak nasi doang di pos 2 itu Blakseng. Dan itu pun kita belum sempat makan karena memang kita nyadarin kalau anak nasinya udah kelamaan, belum masak sayur. Akhirnya kita mutusin untuk lanjut dan kita makan roti aja ya. Iya nggak sih? Iya, Kalau roti doang ya. Masih makan telur asin, masih fit. Masih fit banget. Bangun, lanjut ke pos 5 berhitungan kan mulai gelagat nggak beres. Ya, saya mulai ngerasa nggak enak tuh sebenarnya pas di pos 4 sebenarnya. Pasti Enak. kayak mulai mual gitu, terus kayak ngerasa gemeter, cuma mau bilang lapar saya nggak enak sama teman-teman terus terang. Kayak makan nasi gitu saya nggak enak. Kayaknya kan Ketika makan telur asin, pas di pos 4. setelah makan telur asin. Iya, setelah makan telur asin itu mual, mau bilang lapar nggak enak, gemeteran. Alasan klasik. Ya emang itu yang dialami kayak gitu mas. Apa namanya? Nah, intinya ada kejadian kayak gitu kan, saya lapar gemeteran gitu. Cuma mau ngomong nggak enak. Dan budgetnya kan apa namanya kalau bisa pos 5 kayak gitu kan. Tapi sampai ketika saya nggak bisa nahan itu lagi gitu. Akhirnya Apa tuh? Dan itu tuh apa? Laparnya terus gemeternya tuh nggak bisa ditahan lagi akhirnya. Oh berarti intinya itu telur asin kurang, nggak cukup mengenyangkan lah telur asin, makan telur asin gitu. Ya nggak bisa gantiin nasi gitu lah intinya. Gitu. Itu dirasa pas udah mulai naik pos 4 ke pos 2. Iya. Ya itu yang saya kayak gitu. Tapi kalaupun ada faktor lain, saya nggak mau nyimpulin ke arah situ ya. Tapi yang saya alami sih kayak gitu sih. Dan beberapa kali itu saya sering alami hal kayak gitu. Setelah makan nasi besar, oke fit lagi kayak semula gitu. Berarti beneran apa ya? Kayak respon dari badannya Mas tuh ketika minta makan nasi dulu 2 suap aja gitu. Iya. Itu memang kebutuhannya sebatas itu berarti. Iya, minimal itu lah gitu. Ya belum bisa makan nasi tuh. Apa ya, kemarin udah hilang, tinggal keluar keringat dingin tuh saya sempat ngomong sama Sarah, keringat dingin gitu kan. Terus mungkin apa namanya saya juga nahan gitu. Nahan pup ya. Nah BAB lah ya. Iya. Itu dari pas sebelum makan telur asin atau? Iya, dari sebelum. Masih mulus-mulus sedikit doang gitu. Habis makan apa? Iya, betul. Udah kebelet lah ya gitu ya. Iya. Jadi apa ya, saya nyebutnya kayak gini, dari efek saya telat makan nggak pernah lah ya makan nasi maksudnya. Itu banyak hal yang saya rasain. Salah satunya itu tadi gemeteran, kelaparan gitu. Keringat dingin. Di sini berat banget. Nggak tahu kalau ada faktor lain, tapi di sini memang berat banget. Dan ini nggak pernah saya ngapain sebelumnya ya, nggak pernah saya ceritain ke teman-teman sebelumnya gitu. Ya cerita di sini aja. Itu memang udah maksudnya udah kondisi fisik. Iya, fisik. Artinya nggak naik gunung pun bisa ngerasain hal kayak gitu. Atau baru kemarin aja. Kalau laparnya ya mungkin 10 kali ada saya kalau soal lapar, tapi kalau soal sini udah berat banget saya nggak pernah sebelumnya ngerasain sampai kayak gitu. Makanya saya bilang kalaupun ada faktor lain mungkin ya nggak tahu juga. Nggak mau nyimpulin ke arah itu. Iya. Akhirnya mulai membaiknya tuh di yang pas mau ketemu rombongan dari Jakarta sama Jogja itu. Iya betul, pas ketemu di Tenda. Ya itu hampir apa? Melampiaskan aja kayak. Iya. Itu baru menurutnya kembali fit lagi gitu. Iya, komentarnya udah hilang, terus keluarnya dingin, habis itu normal.
Normal. Saya ngeliat pas makan telur sih masalahnya, saya ngeliat masalahnya agak kayak aneh nih, masalahnya kayak nggak biasanya gitu, pandangannya kosong gitu, terus agak pucat gitu. Ceritain dong kayak gimana, ceritain apa nih kosong kanannya, wah ini orang nggak punya duit nih gitu kan jahat ya. Ya sama kayak gini ya, sama kayak saya ngeliat orangnya sakit, itu kan agak pucat gitu ya, terus yang lamun itu kan kosong pandangannya, ya sama gitu. Masalah memang tuh saya kayak gitu, tapi itu nggak terjadi terjadi hanya beberapa menit aja sih. Mas gimana? Pas makan itu lah asin itu pas Pas lebaran. makan asin di pos 4. Jadi udahlah, masalahnya Mas Nur itu udah selesai ketika tenda berdiri. Iya. Ya, tenda berdiri istilahnya Mas Nur udah fit lagi, dan ya udah nggak ada masalah gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada korelasinya ya, apa tadi, hubungan. Jadi hubungan antara apa yang dilihat Mas Nur beranggapan ke Adam, kenapa kayak gimana, ada hubungannya apa yang dialami Adam sebenarnya. Nah, di Adam tuh kalau tadi hasil ngobrol, satu, saya ingat tadi saya bilang di 10 menit 15 menit setelah makan apel itu ada kejadian terduga, istilahnya apa ya, ada momen yang si Adam nih nggak beres gitu. Nah, ini jadi kalau penglihatan saya ya, si Adam itu membelokkan langkah kakinya tuh ke posisi yang salah. Artinya kita kan posisi di pinggir jurang. Jadi artinya kita di sisi kiri itu hutan, sisi kanannya itu jurang. Jadi ada posisi di mana arah pendakinya tuh seperti ini, sudut gitu. Jadi harus kita begini. Nah, si Adam itu berhenti di situ, dia malah ambil kanan. Benar gak ya? Iya. Itu kalau saya sih waktu itu langsung berdua, ini udah nggak beres. Feeling saya, dia ada yang ngajak. Itu kan biasa itu di cerita-cerita banyak, pendaki itu ada tuh yang kayak gitu. Saya ketemu pendaki palsu gitu dia aja, terus dia ikutin, ternyata pendakinya hilang gitu. Nah, ini model-modelnya kayak gitu. Jadi tapi kalau bayangan saya tuh si Adam ini ngeliat sesuatu, cuma kalau di kepala saya sih mungkin cewek cantik ya. Jadi, iya, Tantangan rambut kalau melihat aku tuh suka berpaling. Coba sih nonton tuh. iya, kalau itu jujur ya, dalam hati saya mikirnya tuh si Adam tuh ada yang manggilin, ya sebenarnya cewek cantik, mikirnya sih gitu, bukan pendaki. Soalnya kalau pendaki sosok-sosok yang nyiasatin istilahnya dalam hal ini berbentuk pendaki, kalau menurut cerita yang udah sih ya itu siang pun bisa, tapi kalau malam itu ya udah pasti bentuknya ya sesuatu yang istilahnya indah lah gitu. Tapi kalau siang atau dalam kondisi matahari ada gitu, biasanya tuh ya bentuk-bentuk yang menyerupai kita gitu. Dalam hal ini kan kita sedang mendaki, ya menyerupai pendaki seperti kita gitu. Akhirnya kita ngikutin kemana dia, udah tahu-tahu di mana dia hilang dan kita tersesat gitu. Nah tadi akhirnya tadi Adam udah cerita. Sekarang yang ditemuin Adam kurang lebih mirip, cuma sosoknya aja beda. Gimana Adam posisinya? Dari jalur yang membentuk sudut itu kan harusnya lo ke kiri, ternyata lo ambil arah ke kanan kan. Ya itu gue lihat dari belakang, dan di situ gue teriak, salah, kiri. Lo ngeliat apa gitu? Ini dari situ apa dari awal? Apa dari awal? Dari awal tuh habis makan apel. Enggak, dari awal kita ndaki
Hmm. Ya udah banyak banget berarti di ini. Nah itu kan travel jujur ya. Itu paling belakang udah sangat paling paling belakang kalau nomor berapa tuh? Ya susunannya Nur, Adam, Fuad, Yang kayak pas pertama. Iya. Nah, yang gue lihat ya di situ patung banyak banget di Filipina kain tuh dicari keteknya tuh gue ngeliat pertama kayak situ gue bolak balik ngeliat lah gue mah ngeliatnya kayak gitu awalnya nggak pas ternyata kita pulang maghrib nggak ada kan kita di ketek patung banyak gue ngeliatnya di pelataran itu kayak kayak tapi gue nggak tahu maksudnya bukan patung manik bukan. yang nanti kayak yang di tangga itu. Iya gue ngeliatnya itu pas pertama tuh Iya, iya. Jadi maksudnya jadi kita itu kan ini apa? Jadi kita itu kan berupa undukan-undukan gitu kan, berapa step gitu. Jadi kayaknya seingat saya ada 3 atau 4 step undukan. Tapi emang saya ngasih cuma undukan aja, nggak ada patungnya gitu kan. iya Jadi maksudnya tuh waktu datang pertama, ternyata tuh banyak patung yang disarungin gitu. iya makanya Tapi begitu tadi pulang, ternyata nggak ada sesuai sama yang baik apa, sesuai sama yang penglihatan gua dan yang lain lah, kayak gitu. tuh gue taunya pas tadi aja pulang. Kenapa gue nggak ceritanya banyak banget? Karena pas habis setelah cantik ketek itu, kan ada patung kayak gitu juga. Ya wajar kali di sana banyak kayak gitu terus diketik gitu. Terus yang tambah, ya mungkin lebih ke suges kali ya. Suges itu jadi kayak di tiap patung itu ada bunga, ada sajen, ada macam-macam lah kayak gitu. Jadi dari situ sih gue udah kayak udah mulai nggak fokus sebenarnya. Udah mulai nggak fokus lah. Pas banget Iya, kelihatan dan saya gitu. iya. Bukan bukan takut ya. Jadi nggak fokusnya itu ini bener nggak sih maksudnya gue di tempat yang bener apa enggak gitu. Nah lihat gitu itu. Ngerti. Ini gue di tempat yang bener apa enggak. Itu udah mulai nggak fokus tuh. Terus ya biasalah naik terus ya gue kram kan emang udah biasa kayak gitu terus udah wajar-wajar aja sih. Yang nggak wajarnya itu yang pas maghrib lah. Gue sih mikirnya kepengennya maghrib kan bisa Maghrib waktu makan. naik Iya, maghrib naik. Yang pas kita makan. apa? Kan pertama kan gini. Pertama kenapa kita makan apel? Karena Kang Nudanto ngantuk berat ya. Iya, benar. Ya, ngantuk berat terus udah kita makan gitu. Tujuannya biar fresh ya, Ya, biar fresh fresh. itu kalau makan biskuit tambah ini terus udah makan apel tuh. Nah, dari situ tuh akhirnya kan gue di depan karena Kang Nudanto masih tetap kayak ngantuk-ngantuk lah jalan yang mama saya kan gitu itu gitu mas ngantuk banget saya buat di depan jalan berarti sekitar 10 atau 15 menit ya kata tadi omongan dia ngomong ini ada jalan belok ke kiri yang nyudut gitu terus ada ini lah gue emang lihat jalan cuma lurus doang udah jalannya lurus doang cuma kayak apa kayak ranting yang ngalangin doang itu bagi gua itu udah biasa maksudnya udah biasa itu sering nemuin kayak gitulah ada ranting penglihatan gue itu ranting mah kecil penglihatan gue ranting itu mah kecil tapi ternyata situ ada yang di belakang gue itu ngomong itu ranting gede terus sempat gue singkirin terus kena matanya dia ya gue biasa aja ya kalau gue lihat mah itu jalan itu juga persis banget jalan yang dilewatin orang kan. Nah lama si Emang teriak salah itu nah pas dia teriak gua nengok tuh mau nengok ke gunung itu iya gua ngeliat sosok itu sih
Apa yang jalannya kan? Udah. Oh, iya ada faktor suges sama apa kayak ngembalin memori Apa lagi? Jam. Oh, jam 12 ya. Loh, pas banget jam 12. Eh, ya itu apa? Gue dia mau pocong, gue juga nggak pernah lihat pocong, gue cuma lihat ya pocongan di TV lah. Itu kayak kain putih tuh, kain putih ya, ya pokoknya kayak yang cerita-cerita itu yang disebut pocong lah. Kayak gitu ya. Pas gue balik ke arah Untung, pas Untung manggil itu tuh salah itu. Pas gue mau balik tuh gue lihat beneran persis tuh kayak gitu. Terus akhirnya gue agak takut kan, karena agak takut, tapi gue ngeliat lagi gitu, mastiin. Aku matiin, itu ternyata kayak pohon, tapi batangnya doang, itu nggak ada daunnya gitu, Pak. Kayak pohon nanti di tengah-tengah jalan gitu. Padahal jalannya cuma berapa ya, satu orang ya. Jalannya pas satu orang kan ya, yang gue rasain tuh. Tapi kelihatan itu jalan lah ini. Jadi kayak pohon kayak nggak ada kulitnya. Maksudnya pohon yang nggak ada kulitnya ngelupas gitu. Tapi ngelupasnya bukan ngelupas lama, kayak ngelupas baru tuh. Nah, gue ngeliat itu pas gue matiin. Terus akhirnya ya nggak tahu itu mungkin subis apa halu, ya bisa aja lah. Karena waktu itu kan udah maghrib udah lapar juga udah ini. Akhirnya gue motong jalan, yang udah selesai gitu. Dan mau pulang aja. Nggak lama kita stay di pos 4 kan ya, kita di pos 4. yang ngerasain Iya. ya. Setelah itu kan, nah ini setelah pas Kang Nur duduk tuh, Kang Nur kan masuk duluan ya, masuk itu terus duduk duluan ya, nyender duluan, terus di diikutin kuatnya di samping kanannya nih. Pas Mas Nur duduk karirnya nyentuh seng, pos itu kan seng ya ini ya, bunyi kan bunyi, berasa bunyi nggak sih bunyi kan, dan lah ya mungkin sugih sekali ya gue ya. Gua rasa tuh, jadi di antara sela-sela itu ada yang ngintip gitu. Nah di situ tuh gue akhirnya mungkin yang tadi Mas Nur bilang kosong gitu. Gue cuma mikir aja kok. Nah ini siapa gitu, maksudnya gitu, ini ada orang apa enggak gitu. Gitulah ada. Tapi gue nggak tahu itu wujudnya apa. Cuma pernah ngerasain nggak sih kalau kayak kita jalan terus kayak ada orang yang merhatiin, kita nggak tahu nih wujudnya, tapi kita berasa itu tuh ada orang, ada sosok yang merhatiin. Nah di pos itu begitu tuh. Nah di pos itu kan lumayan lama ya, ada sekitar 10 menitan ya, lebihan lah. Nah itu gue ngerasa itu gue bolak-balik ke ini, ya tuh cuma yang orang kayak orang nggak kayak orang, cuma ngomong ngeliatin gitu ya. Terus Sama itu di situ juga saya nyoba merhatiin juga sih, karena saya ngerasa Kalau ada mungkin yang mereka kaget kali sih udah duh gitu. ayam gitu. Iya kan kagetnya kesini kali. jadi yang lucunya itu pas lagi gue ngerasa, memang gue mikir di waktu masih di situ itu, dari kejadian yang sebelumnya aneh itu adalah suges ya. Suges kali ini mah bukan, tapi gue dengar di situ tuh, gue dengar suara gending, tapi bukan yang ting tong bukan, kayak lebih ke kayak gong doang sih, gong gong kayak gitu doang. Terus selama ini kan gue nggak gitu, ketika gue ada apa-apa gue langsung megang untung lah tuh gitu. Eh, pengen banget sih sebenarnya gue simpan, tapi kalau gue simpan itu jangan ada malah di pikiran gue yang enggak tuh, ini denger enggak gitu, dan untung ngasih kode, untung ngasih kode ya denger, udah nggak usah dibahas gitu kan. Udah oke nih,
jalan tuh dari situ. Nah, kamu tiba-tiba menurut gua aneh. Menurut gua aneh. Menurut ya menurut tapi kan ya jadi kondisi Mas Nur waktu kelaparan minta nasi 2 suap gitu itu kalau menurut Adam itu aneh gitu aneh kenapa? Ya, itu yang yang sebelum dia makan nasi itu ya, gue mikirnya kan dia pucat banget tuh. Terus dia ngomong ngerasa, mas, gemeteran nih. Terus akhirnya kan gue nyambung, jangan yang di pos di dalam hatinya, jangan yang di pos tuh gitu. Nah di situ gue masih dengar tuh suara gong itu, tapi ada suara dangdut. Nih serius ada suara dangdut, tapi nah di situ gue mikir gitu, bukan mikir kayak ini bagian dari suara dangdut gong itu apa bukan nih gitu. Nah gue lagi kayak gitu, lagi mikir-mikir kayak gitu, ditegur kan yang untung ya. Mau gue tahu dia mau ngalihin pembicaraan, gue tahu udah model-modelnya dia, gue udah tahu sebenarnya gitu. Dan gue juga ngerasa kebantu dengan sepi-sepinya ampun gitu. Akhirnya itu hilang loh, pikiran itu hilang. Eh, tapi setelah jalan, ya intinya untung ngomong bolak-balik dang gitu, terus ngajak ngobrol masalah siapa gitu. Pas lagi ini gue itu lagi merhatiin sebenarnya, kayak ngedengerin pasti sebenarnya itu suara gong itu bagian dari dangdutan apa bukan. Tapi semakin gue mastiin itu suara dangdutannya kayak ngejauh, ngecilin gitu. Tapi gongnya bisa Iya, jadi pas gue nanya sama si Fuad, saya belum nanya sama kamu, emang buat iya benar masih Fuad itu tengah. Tapi pas saya cross check lagi, pas di bawah tadi itu dia dengarnya gamelan biasa, apa kayak itu bukan gong. Padahal gue tuh dengarnya gong doang sih, nah gitu tuh. Masih gue masih dengar suara itu, jadi gue masih agak ngomong agak inilah karena gue mikirin aja sih itu. Sampai akhirnya Mas Nur gemeteran lagi lah. Masuk case nya gue, salahnya gue itu selalu akhirnya karena dikalitin ke situ, case nya gue dikalitin ke situ. Sampai gue tungguin ternyata di gemeterannya nahan BRT terus kelaparan. Itulah. Intinya kita manajemen waktunya masih perlu diperbaiki lah, manajemen waktu break makan apa ya. Satu, nah cukup sebenarnya sampai di situ. Pas di tenda lah biasa, pas udah di dalam tenda, ngomong nonton. Gue denger iya tahu, dan tuh gak usah dipikirin, gak usah di ini, ya kan ya, lu kayak gitu. Ya gue nggak cerita kan itu malamnya itu mimpi itu kayak ada 3 cewek lah. Yang cewek itu ini mah pakainya mau bukan pakaian kerajaan, karena jauh dari istri kan. Nah ini sih pakai baju putih tapi bukan dress panjang, bukan baju yang sedang boleh. Terus pakai ini gini, kalau segini mukanya putih banget. Yang kedua itu rambutnya panjang, terus pakainya kalem, terus pakai bukan kaya, jadi kayak kalau menurut gue mah bukan kaya, jadi kayak kain jarit ya, jarit mikirnya itu. Nah yang kayak bawa jam gitu ya, yang ketiga itu ketutupan luar. Nah di situ bukan jadi parno ya, parnonya pas udah ngomong yang beli dan suara gonggong itu terus masih kedengeran tuh, masih kedengeran sampai gue kebangunnya itu dibangunin sama
ketolongnya gue sih ya. Gue itu Buat menjak. iya, ketolongnya gue itu gue dibangunin buat summit Jam 3. setengah 3 jam 3 kurang lah, setengah 3. Yang tadinya itu ini 2 orang ini apalagi yang ikut itu ya, itu kayak senyum-senyum lah intinya gitu. Goda. Iya, dibilang bodoh gue kegeeran kan. Gue mikirnya sih gitu lah kan. Gue mikirnya karena gue jauh dari istri di tempat yang dingin gitu kan. Eh, yang baju putih itu kayak senyum lah, senyum. Terus yang pakai jarit itu kayak ngasih muka seneng ya, yang ngasih muka ini senang gitu lah. Pokoknya mau ngapain dulu sih? Enggak, ngapain lah. Gue itu mau ngedeket ya. Ya, alhamdulillahnya lu bangun. Nah itu mah gue gak mau. Gue mengimpi lah itu mah. Gue itu mah sudah ngimpi. Gue yakin itu gak ngimpi. Nah kebangunnya itu dibangunin Samit jam setengah 3. Itu gue baru tidur lama lu kan. Gue itu sebenarnya perancang klinik. Itu sih. Oh iya, ada yang kelewat. Pas lagi bangun tenda itu, masih ingat gak? Itu berat nih. Iya gak? Ini gue berat nih. Itu gue alami itu pas di apa pendakian sebelumnya juga. Gue pasti ngomong nih kalau berat ya masih untung. Ya karena gue kalau udah ngerasa nggak enak tuh ini berat tuh. Gue buat hindari sukses lah intinya gitu. Buat hindarin sukses ini dari kejadian-kejadian yang datang itu ya. Gue tuh ngajak ngobrol dengan dia. Sebelumnya untung di depan. Nah gue sendirian itu di situ gue tuh lagi milih apa ngedengerin sebelum mimpi ya. Sebelum mimpi ketemu sukses. Lagi mastiin ini beneran apa di gunung apa ini Tambusan itu di antara pos 4 sama pos 5 itu lagi masing gitu. Dia ngomong takut mah gitu. Nggak takut. Takut ngomong takut gue masih mikirnya itu wah ini mah kayaknya suara dari kampung kali ya. Jadi gue mikirnya ini masa ya dari kampung sampai sini gitu. Terus masih ini ada eh, dua gini tapi gue ngerasa ini mah beda gitu, beda tempat gitu. Gitu. Gue takut itu akhirnya lu datang kan lu mau tidur terus udah tuh dari situ mimpi itu cepet. Terus pas gue mau rumah sebenarnya sih jadi dia kayak gini nih, ini pintu udah dibuka yang tadi ceritain cerita tadi, pintu udah dibuka ada satu kursi, eh, kursi tahu nggak kayu yang ada rotannya tuh itu jadi agak gede kan, yang si cewek yang baju putih yang pucat itu duduk di bangku yang sebelah sini nih ada kayak tangan itu ya, itu sebelah sini. Terus yang tadi pakai jarit itu di sebelahnya dan yang satu ketutupan itu di belakangnya. Itu ada pintu kayak rumah nih, tapi kayak ruangan lah, cuma gue ngeliat pintu itu dibuka aja gitu doang. Yang tadi lah yang putih itu kayak senyum gitu, bisa pakai kayu jarit itu ya kayak ngasih wajah gembira gitu. Gitu. Kalau yang satu lagi nggak kelihatan, tapi gue tahu ada kemarin nggak tutupan tapi ada tuh itu cewek itu sih. Terus ya pas gue mau ini ya ya kayak nyesel nggak nyesel sebenarnya mau saya udah kami mikirnya gue itu mah iya dibangun Sami terus hilang tuh udah nggak mimpi terus nggak dengar suara gong lagi. Nah kalau ngomongin mistis nggak tahu ini mah lebih ke kayak kurangnya gua kali, maksudnya nggak fokus aja lah, nggak fokus. Terus mungkin sukses lah itu sih ya walau alam lah. Saya sih yakin tapi
mungkin yakin tapi apa? Gini maksudnya ya yakin ada sesuatu yang gaib. Tapi gue sampai saat ini belum yakin kalau gue itu bisa ngelihat makhluk gaib gitu loh. Maksudnya gue yakin deh yang gaib gue yakin. Tapi gue sampai detik ini pun gue nggak yakin kalau gue bisa ngelihat gitu. Mungkin karena bukan lo bisa, artinya gue tuh disukai sama mereka. Sebenarnya lu bisa ngeliat, cuma karena mereka disuka sama aura lo atau apapun, gue juga nggak tahu. Atau melihatnya, kayaknya bisa nih gitu, bisa diulangi gitu. Nah akhirnya dia apa? Ketagihan, mereka tuh ketagihan. Jadi sama dalam ilmu marketing aja namanya sugesti itu udah nggak ada yang bisa ngalahin. Bahkan orang jualan obat sebenarnya yang dijual sugesti, bukan kasih obat loh. Nah, itulah the power of sugesti gitu. Jadi dia ngeliat lu tuh, wah ini bocah sugestinya gampangan nih gitu. Artinya ya itulah. Karena ya nggak tahu benar atau enggak ya, gue pernah dengar kalau misalkan rasa takut itu bisa dirasakan sama makhluk-makhluk kayak gitu. Jadi semakin besar rasa takut lo, dia makin tahu, dan dia akan menjelma sesuatu apapun yang lo takutkan. Misalnya Itu cewek deh, gue gak takut ya. Seneng gue. Maksudnya kalau secara ini. Gitu. Tapi yang bermimpi ya. Nah iya. Kalau yang bermimpi dapat mah. Hah? Kalau nggak bermimpi. Dapat apaan lo? Jangan jalan-jalan lo. Ini. benar, Nggak percaya. karena apa, guru ngaji gue juga pernah bilang kalau Itu di misalkan kita sekitar itu. sampai kita ngimpi setan kan, sebenarnya tadi benar ada. Itu di sekitar sampean. Dia kayaknya nggak ada gangguan apa-apa, dia kecuali yang gue doang. Lu mau cerita tentang gua, Pepatah mengatakan di mana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kalau kita berkunjung kemanapun dengan pemahaman kita seperti apapun, ya hargailah contoh budaya, apalagi kepercayaan yang dianut di tempat yang kita kunjungi gitu. Jangan tentang itu berbeda dengan apa yang kita percaya, kita jadi seolah kayak menyalahi gitu apa yang sudah dianut atau dilakukan sama orang-orang dari tempat yang udah kita kunjungi. Tetap hargai tempat-tempat yang kalian kunjungi, jangan sampai menyalahi apalagi sampai menghina gitu. Dan juga waspada sih, kita percaya nggak semua yang kelihatan itu bukan berarti nggak ada. Kita sudahi dulu videonya. Sorry kalau ngobrolnya kelamaan, ngalor ngidul nggak jelas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian yang nonton dan bisa diambil positifnya aja. Yang negatifnya dibuang jauh-jauh. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.